Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sesuai dengan apa yang kita bahas di video kemarin, Bitcoin sepertinya memang memvalidasi pattern double top, di time frame 4 hour dan pada akhirnya mendapatkan pullback yang sudah kita sampaikan di video kemarin. Dan kita sekarang melihat Bitcoin berada di kurang lebih range 95 ribuan dan kita bakalan bahas di video hari ini. Bagaimana updates-nya in terms of price action dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,98 triliun dolar atau turun sekitar 0,44%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Meskipun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 0,56% ke 1.838 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, kita kembali akan lakukan update untuk kompetisi saya bersama Marjex. Jadi ini adalah kompetisi trading yang saya adakan yang akan berakhir di tanggal 23 Mei nanti. Nah, untuk sementara waktu, sudah ada 12 orang yang telah masuk ke tabel yang sebenarnya akan sangat disayangkan kalau teman-teman juga tidak ikut join. Karena kalau kalian hitung di sini, itu baru ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru ada 12 partisipan yang masuk, sedangkan yang akan mendapatkan hadiah itu adalah minimal 20 orang, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, price poolnya itu ada 1000 US dollar, dan yang menjadi juara pertama itu akan mendapatkan persentase 25%, which is 250 USD kalau kita asumsikan price poolnya 1000 dolar. Karena setiap volume mencapai 1 juta atau ada penambahan 1 juta, itu akan menambahkan 100 USD ke price poolnya. Jadi semakin tinggi volume perdagangan secara total, semakin tinggi juga price pool yang akan didapatkan. Intinya, kalau teman-teman join sekarang, dan misalnya kita asumsikan ada 20 orang yang nanti aktif bertransaksi di sini, kesemuanya itu bakalan mendapatkan hadiah. Karena selain top 10 bakal mendapatkan hadiah, di luar top 10 akan ada 10 traders juga yang bakalan mendapatkan hadiah sisa 20% dari price pool yang ada. Artinya kalau kita asumsi 1000 dolar price poolnya, maka berarti kita dapatkan 200 dolar dibagi ke 10 orang kurang lebih 20 USD atau 350 ribu rupiah. Jadi why not gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan join, langsung aja link pendaftaran Marjeknya sudah ada di kolom description box di bawah. Masih ada 8 slot lagi untuk teman-teman yang misalnya mau mendapatkan hadiah. Kalau misalnya lebih dari 20, baru itu mungkin ada kemungkinan teman-teman tidak mendapatkan hadiah. Tapi untuk sementara, kalau kalian ikutan, sementara yang partisipasi baru sekitaran 12, ya berarti kalian sudah dijamin akan mendapatkan hadiah. Dan kalau misalnya semakin tinggi volume kalian, ya semakin besar juga hadiah yang bakalan kalian dapatkan. Jadi di sini kita bukan berlomba untuk mencari yang profitnya paling besar, tapi hanya volumenya aja paling tinggi. Dan untuk sementara yang menjadi peringkat pertama adalah user ID 97007735 dengan turnover 94.640 dolar. So, berikutnya teman-teman kita bakalan melihat apa yang sedang terjadi di liquidation heat map-nya Bitcoin. Setelah di video kemarin saya sampaikan bahwa kita masih bisa melihat Bitcoin terus bleeding out ya. Tidak hanya karena ada validasi dari double top yang kita bahas di video kemarin, tapi juga memang kalau kita lihat dari segi liquidation heat map sendiri, area 95.900 sampai kurang lebih 94 ribuan itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup masif, sehingga ada potensi area-area tersebut bakalan kita coba untuk sentuh. Dan kalau kita lihat di data 3 hari terakhir, maka sebenarnya masih terdapat ya sebuah tumpukan likuidasi yang cukup besar berada di 95.500 sampai ke kurang lebih 94.800. So saya secara pribadi sebenarnya masih expect bahwa kita mungkin akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam lagi daripada apa yang sudah kita lihat selama 24 jam terakhir.
Diikuti juga memang kalau kita lihat dari segi price action-nya sendiri, belum ada sama sekali indikasi yang menunjukkan bahwa kita akan menyelesaikan koreksi atau pullback yang kita lihat di sini, teman-teman. Yang ada itu selama beberapa waktu terakhir atau kita bisa katakan 1-2 hari terakhir, Bitcoin itu terus-menerus bleeding out. Kita capai top itu tanggal 2 Mei kemarin. Dan sekarang kita berada di tanggal 4 Mei kurang lebih, dan kita masih terus bleeding out ke bawah. Dan baru saja kita lihat bahwa ada angka likuidasi yang cukup besar berada di 95.600 sampai kurang lebih 94 ribuan roughly. Kita anggap 94.500 deh. Jadi ini masih menjadi potensi area Bitcoin untuk bleeding out dan bisa menuju lagi ke area trendline di sini, teman-teman. Saya rasa kita akan minimal hit ke kurang lebih area 94.900 roughly. Dan kita mungkin bisa spike sampai ke area 94.500 atau bahkan 94.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. Nah, jujur saja teman-teman, pullback yang kita lihat selama 2 hari terakhir kurang lebih, itu menurut saya pribadi belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, mengkhawatirkan di time frame besar maksud saya. Kenapa? Karena kalau saya lihat dari segi price action-nya sendiri, teman-teman, penurunan yang terjadi selama 1-2 hari terakhir itu cenderung sangat korektif, tidak disertai dengan selling pressure yang besar. Sehingga bisa dikatakan bahwa ada potensi ini hanya merupakan pullback sementara untuk kita kemudian akan mendapatkan momentum lagi ke atas. Nah, momentum yang nanti kita dapatkan itu akan sangat penting untuk kita pantau. Apakah itu hanya sekedar untuk menjemput liquidity yang ada di atas sebelum pada akhirnya kita mendapatkan sell off berikutnya ke bawah, ataukah memang kita sudah akan start untuk kembali building momentum dan breakout lagi ke area high yang baru, dan kali ini mungkin bisa menargetkan sampai ke kurang lebih area 100.000 dolar. Nah, itu mungkin baru bisa kita lihat clue-nya beberapa hari ke depan. Tapi untuk sementara waktu, menurut saya koreksi yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini belum akan selesai. Kita mungkin masih akan melihat hal ini terus berlanjut sampai kurang lebih 1-2 hari ke depan, dan target berikutnya masih akan tetap berada di kurang lebih area 94.500-an. Menurut saya itu akan menjadi area yang cukup ideal untuk kemungkinan kita mendapatkan semacam support lagi. Nah, meskipun bukan tidak mungkin ya teman-teman, kita in the short term banget, misalnya kita bicara 15-minute chart, ya bisa aja kita mendapatkan semacam dead cat bounce terlebih dahulu karena kita memang sudah bleeding out cukup lama di sini, ya kan? Ada potensi kita bisa mendapatkan semacam dead cat bounce seperti ini modelnya, bisa dalam bentuk 2 atau 3 wave sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan sell off ke bawah. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat sehat sebenarnya untuk kita lihat terjadi ke Bitcoin. Kalau memang ternyata terjadi ya. Artinya meskipun kita terus bleeding out, tetapi bentukan koreksinya itu cenderung korektif. Nah, yang tidak mau kita lihat terjadi adalah jika secara tiba-tiba kita bisa mendapatkan ada penurunan disertai dengan momentum yang signifikan. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau teman-teman lihat ya, seperti di sini. Sebenarnya secara price action di sini menunjukkan kita fine-fine saja gitu ya, bahwa pattern yang terlihat di sini itu cenderung cukup korektif. Tetapi secara tiba-tiba kita mendapatkan ada selling pressure disertai dengan momentum yang cukup drastis di sini. Oke, selama kurang lebih 1 harian kita mendapatkan sell off yang signifikan. Nah, kalau ini yang kita lihat terjadi kemudian, maka itu bisa menjadi invalidasi dari senario yang baru saja kita bahas, yaitu adalah saya masih expect Bitcoin masih akan tetap bounce dari sini dan berpotensi hit ke minimal area 96 atau 97 lagi. Obatnya bisa membentuk high baru. Nah, invalidasinya sekali lagi adalah kalau misalnya secara tiba-tiba kita bisa mendapatkan sell off disertai dengan momentum yang lumayan drastis, kemudian kita jebol di bawah area trendline ini, maka senario yang barusan kita bahas itu terinvalidasi dan kita harus expect bahwa Bitcoin kemungkinan akan melanjutkan koreksi lebih dalam sampai kurang lebih area 91 atau bahkan 90.000 dolar. Ini bisa menjadi target berikutnya kalau ternyata area trendline di sini tidak mampu kita pertahankan. Karena kalau dari segi struktur sendiri teman-teman, kalau kita bicara time frame kecil pun misalnya, sampai dengan hari ini ya strukturnya masih sebenarnya bullish. Kenapa? Karena ya kita masih constantly membentuk yang namanya higher high dan juga higher low, ya kan?
Jadi secara struktur pun kita masih berada dalam struktur bullish, sehingga kita masih harus asumsikan bahwa masih akan ada buyers yang akan mencoba untuk mempertahankan area supportnya di sini, yang berada di kurang lebih 94.500. Nah, dari sana kita baru harus pantau lagi, apakah kenaikan yang kita lihat nanti itu hanya sekedar dead cat bounce untuk kita kemudian sell off, ataukah kita akan mendapatkan clue bahwa kita memang untuk bersiap untuk kembali membentuk higher high yang baru. Jadi kesimpulan sederhananya teman-teman atau pendeknya saja, ini in my personal opinion ya. Short term banget, 1-2 hari ke depan kita masih akan terus bleeding out, oke. Bisa aja terus bleeding out seperti ini modelnya, atau kita mendapatkan sedikit dead cat bounce seperti ini dan kemudian lanjut sell off. Targetnya tetap ada di kurang lebih di bawah 95.000, idealnya 94.500 gitu ya, tapi tidak harus sih sampai ke 94.500, tapi roughly di bawah 95.000 ya, 94.900 sampai 94.500. Ini adalah area yang ideal menurut saya akan menghasilkan semacam support lagi. Nah, kesimpulan keduanya adalah saya masih merasa bahwa kita masih akan tetap mendapatkan bounce dari area support di sini. Oke, tapi apakah itu hanya sekedar dead bounce untuk kita sell off ataukah kita akan membentuk high baru, itu mungkin baru akan kita bisa dapatkan clue-nya beberapa hari ke depan. Kesimpulan ketiganya adalah invalidasi dari senario ini adalah jika kita bisa mendapatkan secara tiba-tiba sell off disertai dengan momentum yang signifikan, maka kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin kembali menyentuh ke area 91 sampai 90. Titik invalidasinya menurut saya adalah jika kita berhasil untuk jebol di bawah area trendan ini, apalagi kalau kita berhasil close di kurang lebih di bawah 93.800 roughly. Jika itu yang terjadi, saya rasa kita akan melihat sell off terus berlanjut. Oke? Terus saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan sampai untuk ketinggalan trading competition yang sedang berlangsung yang saya adakan bersama dengan Margex. Kalau kalian yang belum punya akun Margex, link pendaftarannya sudah ada di kolom description dan masih ada 8 slot ya untuk teman-teman yang mau mendapatkan hadiah. Itu sudah digaransi kalau misalnya yang menjadi peserta hanya 20 orang, ya 20-20-nya bakal mendapatkan hadiah karena memang disediakan dari Margex hadiahnya itu untuk 20 orang. Sementara untuk partisipannya sekarang itu baru ada 12. Jadi masih ada 8 slot yang pasti akan mendapatkan hadiah. So kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja link pendaftaran sudah ada di kolom description. Pastikan kalian fokusnya hanya farming volume-nya saja, tidak perlu mencari profit yang terlalu besar, karena yang menjadi pemenang itu bukan yang profitnya paling gede, tapi yang volumenya paling kencang. Itu aja. See you in the next video guys. Bye-bye.